Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadlur Rahman M, berasal dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Berikut saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Greenpeace dalam kampanye anti perburuan paus setelah Jepang keluar dari IWC. Latar belakang: perburuan paus sudah dilakukan oleh manusia sejak 2200 tahun sebelum Masehi. Aktivitas ini dilakukan juga oleh masyarakat Jepang. Memakan daging dan berburu paus sudah dilakukan masyarakat Jepang sebagai bentuk ritual dan menghormati arwah nenek moyang mereka yang sudah tiada. Kebudayaan tersebut dikenal dengan Yoshiko Bunka. Tahun 1906, Jepang membangun pangkalan khusus untuk perburuan paus secara modern di Ayukawa. Hal ini menjadi memicu berdirinya perusahaan-perusahaan yang berkutat pada perburuan paus. Dengan berkembangnya industri pada perburuan paus, Jepang mulai memperluas area perburuannya hingga ke wilayah Antartika pada pertengahan tahun 1930. Pada tahun 1946 dibentuklah Komisi Perburuan Paus Internasional, International Whaling Commission. IWC ini merupakan badan antar pemerintah yang mana terdapat negara-negara pelaku industri perburuan paus. Fungsi dari IWC ini mengatur dan menjaga harga minyak ikan paus serta juga mengatur pembatasan perburuan ikan paus. Jepang sendiri bergabung dan menjadi anggota IWC pada tahun 1951. Pada tahun 1987, fungsi IWC berubah menjadi konservasi ikan paus dan juga menghentikan perburuan ikan paus yang semakin hari akan punah dan termasuk hewan yang dilindungi. Dalam keanggotaannya, IWC pun terjadi perubahan. Negara yang sebelumnya pro-whaling menjadi anti-whaling. Keputusan IWC mengenai menghentikan perburuan paus melalui moratorium komersial whaling atau kota tangkapan nol. Beberapa negara menolak moratorium tersebut, termasuk negara Jepang, Norwegia, dan Islandia. Jepang menghentikan perburuan secara komersial pada tahun 1987 dan berganti dengan melakukan scientific whaling. Jepang diketahui bahwa negara anggota yang melakukan perburuan paus dan juga melanggar aturan dari IWC, terutama dalam hal scientific whaling. Namun begitu, Jepang termasuk negara yang aktif dalam IWC melalui ide-ide cemerlangnya membantu permasalahan yang dihadapi dalam pertemuan yang dilakukan oleh IWC. Jepang berupaya melakukan permohonan kepada IWC terhadap moratorium dicabut mengenai memberikan batasan kota terhadap perburuan ikan paus. Namun upaya tersebut gagal, yang diadakan oleh IWC di Brazil pada tahun 2018. Melalui Wakil Menteri Perikanan, Jepang memutuskan untuk mengundurkan diri dari IWC pada tanggal 26 Desember 2018. Pada bulan Juli 2019, 3 kapal pemburu paus milik Jepang berlayar hingga laut lepas, dan mereka membawa paus jenis minke. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Jepang telah melakukan perburuan paus secara komersial setelah Jepang yang sebelumnya terikat oleh aturan saat menjadi anggota IWC. Greenpeace sebagai organisasi internasional menentang perburuan ikan paus. Melalui gerakan dan aksi kampanyenya melalui media, Greenpeace menyiarkan tema mengenai perburuan ikan paus
kepada kalangan masyarakat internasional, dan juga memberikan informasi mengenai kejamnya metode perburuan paus. Greenpeace hadir dalam upaya membantu dan melakukan kampanye mengenai anti perburuan paus. Rumusan masalah: Jepang merupakan salah satu negara yang melakukan perburuan paus sejak dahulu kala. Perburuan paus ini menjadi budaya dan kebutuhan masyarakat Jepang dan menjadi malnutrisi dari kelaparan setelah Perang Dunia Kedua. Dibentuknya IWC dan bertujuan terhadap perburuan paus berkelanjutan dan terdapatnya aturan dalam moratorium mengenai pengurangan kegiatan perburuan paus. Namun di sisi lain, Jepang melakukan perburuan paus dan melanggar aturan IWC dan moratorium tersebut. Puncaknya pada tahun 2018, Jepang keluar dari IWC dan melakukan perburuan paus secara komersial. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pada pertanyaan penelitian ini, bagaimana strategi Greenpeace dalam upaya kampanye anti perburuan paus di Jepang tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan strategi Greenpeace dalam kampanye anti perburuan paus di Jepang tahun 2018 sampai 2021 pasca Jepang keluar dari IWC. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoris, tulisan ini dapat memberikan informasi dan kontribusi dalam pengembangan kepustakaan ilmu hubungan internasional. Kedua, secara praktis, tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembaca dan pihak terkait isu. Yang ketiga, secara akademis, untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama di bangku perkuliahan. Selanjutnya, studi pustaka. Pada penelitian kali ini, studi pustaka yang pertama pada Komonomara yang berjudul Anti-Whaling Groups in Japan, Their Historical of Like Development and Relationship with Identity. Yang kedua, tulisan dari Mike Dinaher yang berjudul Why Japan Not Given Up Whaling. Yang ketiga, dari tulisan Mali Le Catalania and Gerard Chan yang berjudul Japan, the West and the Whaling Issue, Understanding the Japan Side. Selanjutnya, tulisan dari Don Goodman yang berjudul Japanese Whaling and International Politics. Yang selanjutnya, tulisan dari Motohiro Kawashima yang berjudul Decoding and the Whaling Issue Using the Media Theories. Yang terakhir, tulisan dari Fleon Hong yang berjudul After Withdrawals from the ICWC, The Future of Japanese Whaling. Selanjutnya, kerangka konseptual. Pada penelitian kali ini menggunakan konsep shaming. Shaming adalah merupakan konsep strategi mengekspos kesalahan aktor dan negara terhadap suatu norma yang dianggap benar. Tujuan utama dari shaming adalah membentuk pihak lain untuk patuh terhadap suatu norma melalui pemanfaatan tekanan. Terdapat dua bentuk shaming. Yang pertama, soft shaming. Soft shaming merupakan bentuk mempengaruhi norma dengan cara lunak tanpa kekerasan, seperti surat protes, petisi, media massa, dan advokasi. Selanjutnya, hard shaming. Hard shaming merupakan bentuk mempengaruhi norma dengan cara radikal dan melibatkan kekerasan. Contohnya seperti pencegahan kapal perburuan paus di laut. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis pendekatan dan penelitian. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah analisis deskriptif. Batasan penelitian. Penulis membatasi rentan waktu pada 2018 sampai 2021. Unit dan tingkat analisis. Unit analisis, strategi
yang dilakukan oleh Greenpeace dalam kampanye anti perburuan paus setelah Jepang keluar dari IWC. Unit eksplanasi adalah negara Jepang. Tingkat analisis adalah sistem internasional. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, pengumpulan data berdasarkan sumber pustaka dari data primer dan data sekunder. Data primer dari website resmi dan data sekunder berupa jurnal, berita internasional, dan sumber tertulis. Selanjutnya, teknik analisis. Teknik analisis pada penelitian kali ini dimulai dari mengumpulkan data-data mengenai aktivitas perburuan paus oleh Jepang, lalu melihat bagaimana strategi Greenpeace dalam menghentikan perburuan paus dalam menerapkan konsep shaming. Selanjutnya, sistematika penulisan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 sejarah Jepang dalam perburuan paus, bab 3 Greenpeace sebagai organisasi non-pemerintah terhadap isu perburuan paus, bab 4 strategi Greenpeace dalam kampanye anti perburuan paus setelah Jepang keluar dari IWC. Bab 5 penutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.